Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliana Nurul Azmi, NIM 18075125. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Bahaya Mengkonsumsi Makanan Cepat Saji bagi Kesehatan Remaja di Kelurahan Kubu Dalam, Parak-Karaka. Langsung saja, inilah pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu makanan cepat saji. Yang kedua, faktor teman sebaya dalam mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang ketiga, obesitas sebagai dampak dari mengkonsumsi makanan cepat saji. Kita lihat pada abstrak. Kebiasaan makanan yang tidak sehat akan mempengaruhi asupan gizi remaja. Apalagi di zaman modern seperti sekarang, remaja menginginkan semuanya serba cepat, termasuk dalam memilih makanan. Remaja ingin memakan makanan yang terbilang enak dan tidak memperdulikan kandungan atau gizi dalam sebuah makanan tersebut. Contohnya saja makanan cepat saji. Ada banyak faktor yang menyebabkan remaja sangat menyukai makanan cepat saji. Salah satunya yaitu teman sebaya atau teman seperkumpulan mereka. Dan beberapa dampak yang dapat kita lihat dari makanan cepat saji ini yaitu obesitas. Dikarenakan makanan cepat saji banyak mengandung kalori dan tidak memiliki gizi atau nutrisi apapun. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab 1, pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang. Secara biologis, kebutuhan nutrisi remaja harus seimbang dengan aktivitasnya. Remaja membutuhkan lebih banyak protein, vitamin, dan mineral dari setiap energi yang dikonsumsi dibandingkan dengan masa anak-anak. Kebutuhan gizi remaja perlu diperhatikan, tetapi karena gaya hidup dan kebiasaan makan yang berubah akan mempengaruhi asupan gizi remaja. Pada daerah Kelurahan Kubu Dalam, Parak-Karaka, banyak remaja yang menyukai makanan cepat saji atau fast food ini dikarenakan didukung akses yang mudah dalam mendapatkan atau membelinya. Beberapa remaja juga dijumpai duduk di kafe yang menyediakan makanan cepat saji. Makanan cepat saji tersebut tentunya berasal dari negara barat, yang umumnya memiliki kandungan lemak dan kalori yang tinggi. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak setiap hari, maka dapat menyebabkan obesitas. Obesitas atau kegemukan ini dapat menyebabkan masalah gizi atau penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Kehadiran fast food dalam industri makanan Indonesia dapat mempengaruhi pola makan remaja. Fast food ini mengandung lemak, protein, gula, dan garam yang relatif tinggi, dan jika dikonsumsi secara berkesinambungan dan berlebihan dapat mengakibatkan masalah gizi lebih. Kebutuhan remaja perlu diperhatikan karena pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Makanan yang tidak sehat akan mempengaruhi asupan gizi remaja. Makanan tidak sehat seperti makanan cepat saji banyak dikonsumsi remaja seperti sekarang ini. Karena itu, makanan cepat saji ini juga dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah batasan masalah. Saat ini banyak remaja yang menyukai makanan cepat saji atau fast food. Remaja yang memiliki aktivitas sosial yang tinggi cenderung memperlihatkan interaksi dengan teman sebaya. Di kota besar, banyak dijumpai sekelompok remaja yang makan bersama di tempat makan yang menyediakan makanan cepat saji atau fast food. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari batasan masalah yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu apa itu makanan cepat saji atau fast food.
Yang kedua, mengapa pengaruh teman sebaya menjadi salah satu faktor dalam mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang ketiga, mengapa makanan cepat saji dapat menyebabkan obesitas. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Yang pertama, mendefinisikan pengertian dari makanan cepat saji. Yang kedua, mendeskripsikan atau memaparkan pengaruh teman sebaya dalam mengkonsumsi makanan cepat saji di Kelurahan Kubu Dalam, Parakaraka. Yang ketiga, dampak atau mendeskripsikan salah satu dampak mengkonsumsi makanan cepat saji, yaitu obesitas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan pengetahuan dalam bahaya mengkonsumsi makanan cepat saji, serta hal yang mempengaruhi atau faktor yang menjadikan remaja Kelurahan Kubu Dalam, Parakaraka mengkonsumsi makanan tersebut. Penelitian juga bermanfaat dalam memaparkan bahaya makanan cepat saji berdampak pada kesehatan remaja seperti penyakit obesitas. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, pengertian makanan cepat saji. Makanan cepat saji atau fast food adalah makanan yang tersedia dalam waktu cepat dan siap disantap, seperti fried chicken, pizza, hamburger, dan lain-lain. Membuat hampir setiap orang suka dengan jenis makanan seperti ini. Makanan siap saji mempunyai kelebihan, yaitu penyajian cepat sehingga hemat waktu dan dapat dihidangkan kapan saja di mana saja, tempat penyajian yang higienis dan praktis. Fast food atau makanan cepat saji mengandung banyak garam, gula, kalori, dan lemak. Jika tidak diimbangi dengan makanan yang sehat, akan merusak tubuh kita. Selanjutnya itu faktor teman sebaya dalam mengkonsumsi makanan cepat saji. Perubahan pola kebiasaan hidup sebagai dampak perbaikan tingkat hidup dan kemajuan teknologi juga mendorong terjadinya perubahan makan dan kebiasaan makan. Pengaruh teman sebaya pada masa remaja juga sangat besar dalam terjadinya perilaku makan yang tidak baik. Remaja lebih sering berada di luar rumah dan bersama dengan teman sebaya, sehingga memungkinkan remaja untuk mengkonsumsi makanan cepat saji lebih banyak dalam sehari. Mayoritas remaja mendapatkan dukungan dari teman sebaya untuk mengkonsumsi makanan cepat saji sebanyak 4-27 kali dalam 1 bulan. Pada penelitian tersebut berdasarkan FGD yang dilakukan. FGD yang dimaksud yaitu diskusi informal yang membahas tentang suatu masalah tertentu. Pada penelitian lain, ajakan teman sebaya juga menjadi penyebab tingginya konsumsi makanan cepat saji pada remaja. Padahal remaja tersebut sudah mengetahui bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan. Selain itu, remaja lebih senang makan bersama teman-temannya daripada makan di rumah, sehingga dapat menyebabkan kebiasaan makan yang buruk. Selanjutnya, obesitas dampak dari mengkonsumsi makanan cepat saji. Remaja yang mengkonsumsi makanan cepat saji di luar batas atau berlebihan dapat berisiko mengalami obesitas dan kegemukan. Kebiasaan makan yang salah pada anak maupun remaja akan meningkatkan kejadian obesitas. Salah satunya adalah kebiasaan makan makanan cepat saji. Selain itu, konsumsi makanan cepat saji dengan frekuensi yang sering memiliki risiko 2,03 kali lebih besar mengalami obesitas dibandingkan dengan remaja yang jarang mengkonsumsi makanan cepat saji. Remaja yang mengalami obesitas makan di restoran yang menyediakan makanan cepat saji sebanyak 1-2 kali dalam 1 minggu. Kegemukan yang dialami anak-anak maupun remaja dapat disebabkan karena gaya hidup masa kini, seperti mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food modern yang mengandung tinggi lemak dan kalori, namun memiliki kandungan serat, vitamin, dan mineral yang rendah. Menurut WHO,
penyakit obesitas adalah risiko terbesar penyebab kematian global, dikarenakan obesitas ini menambah atau menjadikan penyakit yang lebih parah lagi seperti penyakit jantung, diabetes, stroke. Selanjutnya kita akan membahas bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan bertujuan untuk membuat gambaran yang akurat tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dan definisi operasional. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah bahaya mengkonsumsi makanan cepat saji bagi remaja di Kelurahan Kubu Dalam Parakaraka. Pada dasarnya, variabel penelitian merupakan operasionalisasi kontrak supaya dapat diukur. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian atau objek yang diteliti. Selanjutnya itu jenis dan sumber data. Ada dua jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik individu ataupun perseorangan, dengan cara memberi sumber data melalui wawancara dan pemberian kuesioner. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah data yang berkaitan dengan bahaya makanan mengkonsumsi makanan cepat saji di kalangan remaja. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan wawancara atau pemberian angket yang dilakukan oleh peneliti kepada remaja yang ada di sekitar daerah Kelurahan Kubu Dalam Parakaraka. Yang kedua, yaitu data sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal, artikel, literatur maupun laporan yang didapat dari website atau perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk itu, beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti mengambil beberapa berasal dari jurnal, artikel, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu informan penelitian. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan kriterion sampling, yaitu bertujuan mendapatkan informan atau kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Misalnya pemilihan informan yang terlibat langsung atau yang memiliki pengalaman mengkonsumsi makanan cepat saji. Metode ini juga bertujuan untuk mengetahui kualitas mutu suatu objek. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua. Yang pertama wawancara dan yang kedua pemberian angket atau kuesioner. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau objek penelitian. Dengan kemajuan teknologi sekarang,
Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Yang kedua, melalui kuesioner, merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden yang kemudian untuk diisi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner, yaitu melalui pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis komponensial yang kontras antar elemen dalam domain, yang diperoleh melalui observasi atau wawancara terseleksi dengan menggunakan observasi terseleksi dan pertanyaan-pertanyaan pengkontrasan atau contrast question. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.